Pernah nggak sih kamu lagi scroll TikTok atau YouTube, terus lihat orang yang kayaknya hidupnya santai banget, bangun tidur, bikin konten, dapat uang jutaan, liburan ke luar negeri. Terus kamu mikir, duh enak banget ya jadi konten kreator, gue juga mau nih. Tapi, di sisi lain kamu juga nanya ke diri sendiri, emang masih bisa sukses jadi konten kreator di 2025? Atau ini semua udah telat dan gue bakal gitu-gitu aja? Kalau kamu pernah kepikiran hal ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang penasaran apakah dunia konten kreator masih menjanjikan atau justru udah terlalu penuh. Nah, di video ini, kita bakal bahas semuanya. Beneran nggak sih jadi konten kreator di 2025 masih bisa bikin sukses? Apa tantangan dan peluangnya? Dan yang paling penting, gimana cara biar kamu nggak jadi konten kreator yang cuma numpang lewat? Pastikan nonton sampai habis karena kalau kamu skip, bisa jadi ini kesempatan terakhir buat kamu sebelum dunia konten berubah lagi. Siap? Yuk, kita mulai. 1. Apakah jadi konten kreator masih menjanjikan di 2025? Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, jawabannya adalah YA masih sangat menjanjikan. Tapi dengan catatan, kalau kamu tahu caranya. Dulu orang mikir jadi konten kreator itu gampang. Cukup bikin video, upload, terus viral. Tapi di 2025 persaingan makin ketat. Udah bukan zamannya lagi asal bikin konten terus berharap views datang sendiri. Yang bikin konten kreator sukses di era sekarang bukan cuma karena mereka viral, tapi karena mereka ngerti cara membangun personal branding, konsisten, dan tahu strategi yang tepat. Jadi, kalau kamu masih mikir jadi konten kreator itu cuma soal bikin video terus dapat duit, mungkin kamu harus berpikir ulang. 2. Tantangan. Jadi konten kreator di 2025. Di balik semua kemewahan yang sering kita lihat di media sosial, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Konten kreator di tahun 2025, persaingan yang super ketat. Setiap hari ada ribuan orang yang mulai jadi konten kreator. Kalau kamu nggak punya sesuatu yang unik, kemungkinan besar kamu bakal tenggelam. Algoritma yang selalu berubah platform kayak YouTube, TikTok, dan Instagram terus mengupdate algoritma mereka. Kalau kamu nggak bisa adaptasi, konten kamu bisa aja tiba-tiba nggak muncul di beranda orang. Mental dan konsistensi. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena nggak langsung viral. Padahal yang sukses itu bukan yang viral sekali, tapi yang bisa bertahan lama. Jadi, kalau kamu masih mau terjun ke dunia konten kreator, kamu harus siap sama tantangan ini. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada solusi. 3. Peluang besar bagi konten kreator di 2025. Sekarang pertanyaannya, kalau tantangannya berat, kenapa masih ada orang yang sukses jadi konten kreator? Karena meskipun persaingan ketat, peluangnya juga makin besar. Monetisasi yang makin banyak. Dulu, kalau mau jadi konten kreator sukses, kita cuma bisa ngandelin AdSense. Tapi sekarang, ada banyak cara buat dapat duit dari konten. Sponsor, affiliate marketing, jualan produk, kursus online, bahkan NFT. Platform baru bermunculan. Selain YouTube dan TikTok, makin banyak platform yang nawarin peluang baru. Misalnya, live streaming makin booming, podcast makin dilirik, bahkan platform kayak LinkedIn sekarang bisa jadi tempat promosi konten. Masa depan digital semakin ke depan, makin banyak bisnis dan brand yang butuh konten kreator untuk mempromosikan produk mereka. Kalau kamu bisa membangun branding yang kuat, peluangnya bisa lebih besar dari yang kamu kira. 4. Bagaimana memulai? Jadi konten kreator di 2025? Oke, sekarang kamu udah tahu tantangan dan peluangnya. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kamu bisa jadi konten kreator sukses di tahun 2025? 1. Tentukan niche yang jelas, jangan asal bikin konten. Tentuin dulu bidang apa yang mau kamu fokuskan. Apakah edukasi, entertainment, teknologi, gaming, bisnis, atau lifestyle? Kedua, bangun personal branding. Orang nggak cuma nonton konten kamu, tapi juga siapa kamu. Bangun image yang kuat supaya orang inget sama kamu. 3. Konsisten dan sabar sukses nggak datang dalam semalam. Semua konten kreator besar juga pernah mulai dari nol. Jadi, kalau kamu nggak langsung viral, jangan berhenti. 4. Pahami algoritma dan tren. Jangan cuma bikin konten asal-asalan. Pelajari apa yang lagi tren dan gimana cara kerja algoritma di platform yang kamu pilih. 5. Manfaatkan semua platform, jangan cuma fokus di satu tempat. Coba juga upload di YouTube, TikTok, Instagram, bahkan Twitter dan LinkedIn. Sekarang aku mau tanya,
kamu masih mau nunda-nunda buat mulai jadi konten kreator? Kalau kamu udah lama kepikiran pengen jadi konten kreator tapi masih ragu, stop mikir terlalu lama. Mulai aja dulu. Semua orang sukses juga awalnya nggak pede, nggak tahu harus mulai dari mana, dan takut gagal. Tapi bedanya, mereka action. Jadi, kalau kamu setuju kalau 2025 masih jadi tahun yang tepat buat jadi konten kreator, langsung komentar di bawah, gue siap mulai. Dan kalau video ini membantu kamu, jangan lupa like, biar lebih banyak orang yang terinspirasi. Share ke teman-teman kamu yang juga pengen jadi konten kreator. Dan pastinya subscribe channel Pribumi ID, biar kamu nggak ketinggalan insight penting lainnya. Aku tunggu kamu di video berikutnya. Sampai jumpa calon konten kreator sukses.